Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di sekitarnya. Jadi materi ini mempelajari tentang pengertian peta dan komponennya, menjelaskan kenampakan alam di daratan, kemudian menjelaskan manfaat kenampakan alam bagi masyarakat. Adapun manfaat dari mempelajari materi ini yaitu menjelaskan pengertian peta dan komponennya. Kita dapat mengetahui kenampakan alam di daratan dan manfaatnya bagi masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan diberikan gambar peta dan komponennya, siswa kelas 4 SDN 20 Batang dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan peta beserta komponennya minimal 90% benar. Kemudian dengan melalui diskusi kelompok, siswa kelas 4 SDN 20 Batang dapat menjelaskan kenampakan alam di daratan minimal 80% benar. Dengan melalui diskusi kelompok, siswa kelas 4 SD 20 Batang dapat menjelaskan manfaat kenampakan alam bagi masyarakat minimal 80% benar. Baik, hari ini kita akan, Ibu akan membagikan materinya terlebih dahulu. Peta umum adalah Jadi dapat adik-adik lihat di situ terdapat pengertian peta dan komponen peta. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian peta. Jadi peta adalah gambaran secara keseluruhan atau sebagian dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dan skala tertentu. Kemudian peta terbagi atas dua jenis, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi. Peta ini memuat berbagai informasi seperti kenampakan alam maupun kenampakan budaya. Kemudian yang kedua yaitu peta tematik. Peta tematik yaitu peta yang menunjukkan tema tertentu. Peta ini memuat jenis informasi tertentu atau khusus, sehingga sering disebut peta khusus. Contohnya yaitu peta peninggalan bersejarah, peta pertambangan. Kemudian yang kedua yaitu ada komponen peta. Komponen peta terbagi atas judul, skala, simbol, garis astronomis, dan legenda dan mata angin. Judul yaitu biasanya ditulis di bagian atas peta. Judul peta menunjukkan isi peta, misalnya peta Kabupaten Klaten yang berisi informasi geografis tentang Klaten, atau peta Provinsi Banten berisi informasi geografis tentang Banten. Kemudian yang kedua yaitu skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan dicantumkan skala peta, para pengguna peta dapat menentukan jarak suatu wilayah. Kemudian yang ketiga yaitu simbol. Simbol pada peta berupa gambar atau warna tertentu yang digunakan untuk mewakili objek. Jadi pada materi yang Ibu bagikan terdapat simbol-simbol di bawah, bisa dilihat. Kemudian simbol peta yang berupa warna yaitu warna hijau menunjukkan daerah dataran rendah. Kemudian warna kuning menunjukkan daerah dataran tinggi yang memiliki ketinggian antara 400 meter sampai 1000 meter di atas permukaan air laut. Kemudian warna biru muda menunjukkan daerah perairan dangkal yang memiliki kedalaman 0 sampai 200 meter di bawah permukaan air.
Kemudian warna biru menunjukkan daerah perairan yang memiliki kedalaman antara 200 meter sampai 100 meter. Warna biru tua menunjukkan daerah perairan dalam yang memiliki kedalaman 1000 meter lebih. Kemudian ada garis astronomis. Garis astronomis adalah garis khayal pada muka bumi. Garis khayal yang mendatar pada peta disebut garis lintang, sedangkan yang tegak disebut garis bujur. Kemudian ada legenda. Nah, legenda adalah keterangan beberapa simbol pada peta. Gunanya untuk memudahkan pengguna peta atau pembaca memahami isi peta. Istilah legenda biasanya diganti dengan kata keterangan. Kemudian ada mata angin. Pedoman utama mata angin pada peta mengarah ke atas yang menunjukkan arah utara. Petunjuk arah utara biasanya diberi dengan huruf U. Untuk peta yang sudah dilengkapi dengan garis lintang dan garis bujur, gambar arah mata angin kadang-kadang tidak diperlukan lagi. Nah, itu tadi materinya. Sekarang Ibu akan membagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama yaitu terdiri dari Lulu, Alea, dan Alifa. Kemudian kelompok kedua yaitu ada Reski dan Fahrul. Nah, untuk kelompok pertama materinya yaitu tentang kenampakan alam yang ada di daratan. Kemudian kelompok dua yaitu manfaat kenampakan alam bagi masyarakat. Silahkan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Dia ambil di situ. Menggambar dah. Baik, sekarang dipersilahkan untuk kelompok 1 menjelaskan materinya yaitu kenampakan alam yang ada di daratan. Silahkan. Ya baiklah, saya akan menjelaskan kenampakan alam yang ada di daratan. Yang pertama itu gunung. Gunung ada dua macam, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi atau gunung mati. Gunung berapi terbentuk oleh lapisan material yang keluar dari perut bumi. Gunung berapi yang masih hidup atau aktif, gejala yang tampak adalah timbulnya ledakan atau letusan. Yang kedua itu sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir di daratan. Sungai ada bagian awal atau hulu berukuran kecil bermula dari daerah pegunungan, mengalir ke tempat yang lebih rendah, airnya bermuara di laut atau danau. Makin dekat ke arah laut atau danau, permukiman sungai makin melebar. Sekian dan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Selanjutnya kelompok 2 silahkan presentasikan materinya yaitu manfaat kenampakan alam bagi masyarakat. Kenapa dia ini? Satu, gunung. Manfaat gunung bagi masyarakat yaitu gunung dapat dijadikan sebagai tempat reaksi. Kedua, material letusan gunung api dalam waktu lama dapat menyuburkan tanah, pasirnya dapat untuk bahan bangunan. Ketiga, keluarnya magma menyebabkan terangkatnya barang tambah ke muka bumi. Lanjut ke Reski. Sebuah pegunungan. Manfaat pegunungan yaitu untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri.
sebagai tempat peristirahatan, camping dan wisata alam, tempat tumbuh hutan sebagai daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Nah, beri tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok 2. Nah, itulah tadi. Sekarang kita akan masuk ke latihan. Jadi di sini Ibu akan memberikan gambar peta dan komponen-komponennya. Jadi masing-masing kita akan menjelaskan komponen-komponen dari peta. Baik, sebelumnya Ibu telah menjelaskan komponen-komponen peta, yaitu ada judul, ada skala, simbol, garis astronomis, legenda, dan mata angin. Jadi, siapa yang bisa menunjukkan yang mana yang namanya judul pada peta? Saya. Ya, silahkan dulu. Ini judulnya Indonesia. Ya, betul. Beri tepuk tangan kepada Lulu. Selanjutnya, ada yang bisa menunjukkan gambar komponen ibu kota. Ibu akan memberikan soal, ada 10 nomor. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Apa ini pensilku? Apa ini dulu? Apa ini? Nama. Selamat poin. Gimana nih tulisnya, Mas? Oh. Berapa kok? Tang 4A. Java sih. Tanggal berapa ini? Iya, baru Januari. Tanggal 15. Itu baru agak S1 baru 15. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpul pekerjaannya. Baru sambung kita baca ini 22 sampai ke paling ini ya masih kosong kan Baik, Ibu akan periksa pekerjaannya sekarang. Mas Leden.
Ada di mana kalau Surabaya, di mana kalau Java. Banda. Jakarta itu Jawa. Malaysia. Jawa Sini ini paling kuat. buat huruf kan ya. Baik, hasilnya sudah keluar. Maka ada masih banyak dari kalian yang belum mengerti mengenai jenis-jenis peta. Jadi ibu akan menjelaskannya kembali. Jadi peta terbagi atas dua, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi. Peta ini memuat berbagai informasi seperti kenampakan alam maupun kenampakan budaya. Contohnya batas wilayah, jalan raya, kereta api, kota, bandar udara, pelabuhan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu peta tematik. Peta tematik yaitu peta yang menunjukkan tema tertentu, memuat jenis informasi tertentu atau khusus. Contohnya seperti peta peninggalan bersejarah, peta pertambangan, atau peta suhu udara dan curah hujan. Sampai di sini sudah mengerti? Mengerti. Oke. Karena semuanya sudah mengerti, maka pertemuan untuk hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu kembali dan membahas materi selanjutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.